Ahmadiyah Islam Sejati. Hubungan manusia dengan Allah. Saya kini beralih ke pertanyaan kedua berkaitan dengan tujuan pertama agama, yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Kita harus ingat bahwa, adalah satu hal untuk sekedar percaya pada sesuatu, dan hal yang berbeda untuk menjalin hubungan istimewa terhadapnya. Misalnya, semua orang terdidik percaya pada keberadaan kutub utara dan kutub selatan. Namun, kecuali segelintir orang yang terlibat dalam penelitian kutub, tidak ada orang yang secara khusus tertarik pada kutub, dan penyebutan kutub-kutub tidak menggugah perasaan tertentu dalam benak masyarakat umum. Sebaliknya, hal terkecil yang terkait dengan seseorang, atau sesuatu yang seseorang minati, cenderung membangkitkan perasaannya. Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan untuk diajukan, macam hubungan apa antara Allah dan manusia yang suatu agama tekankan? Jawaban atas pertanyaan ini dan sifat hubungan itu akan merupakan suatu ujian kebenaran atau kepalsuan, dan keberhasilan atau kegagalan suatu agama. Jika suatu agama menekankan suatu yang menjijikan bagi keagungan Allah, orang akan harus menyimpulkan bahwa ia tidak memahami sesungguhnya sifat-sifat Allah. Atau, jika ia menuntut sesuatu yang, meskipun tidak dikeluhkan, telah tidak sedikit pun dipenuhi oleh para pengikutnya, orang akan harus menyimpulkan bahwa agama itu telah gagal memenuhi tujuannya. Perenungan sifat-sifat Allah, yang sebagiannya telah saya sebutkan di atas, dan yang diterima oleh hampir semua agama, akan menunjukkan bahwa hubungan sejati kita hanyalah dengan Allah, karena Dialah pencipta wujud kita. Dia telah menciptakan segala sesuatu yang perlu untuk kenyamanan, kemajuan dan keberhasilan kita. Kehidupan masa depan kita bergantung pada karunia-Nya. Orang tua, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, suami-suami, teman-teman, para warga sebangsa, pemerintah-pemerintah, negara-negara, harta, pangkat, kehormatan dan jiwa kita sendiri tidak lebih dekat dengan kita daripada Allah, karena semua ini adalah karunia-Nya dan Dia sajalah pemberinya. Sebenarnya, begitu kita menyadari sifat dari sifat-sifat yang telah digambarkan di atas, kita tidak bisa menerima suatu agama sebagai benar yang tidak mengharuskan manusia untuk menempatkan kecintaan Allah di atas semua hal lain, untuk menghormati dan menaatinya di atas semua penguasa duniawi, untuk siap mengorbankan segala sesuatu sesuai kehendaknya, dan untuk tidak menenggang penundaan perintah-perintahnya demi kepentingan segala benda lain. Suatu agama sejati harus mensyaratkan manusia untuk mencintai Allah dengan kecintaan yang lebih besar dan lebih dalam daripada kecintaan yang diberikan kepada benda-benda kesayangan duniawi, dan untuk memikirkannya dan mengingatnya lebih daripada segala tercinta lainnya. Dia tidak boleh dianggap hanya sebagai suatu bagian dari alam semesta seperti sebuah sungai atau sebuah gunung di sebuah negeri yang jauh, tetapi harus disadari sebagai sumber semua kehidupan, titik pusat dari semua harapan, pusat perhatian dari semua mata. Inilah persisnya yang Islam ajarkan. Al-Quran mengatakan, قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, hai Nabi, seandainya orang tuamu, dan anak-anakmu, dan saudara-saudaramu, dan istri-istrimu, dan suami-suamimu, dan kaum kerabatmu, dan harta bendamu, yang telah kau peroleh dengan usaha kerja, dan perdaganganmu yang engkau takutkan kerugiannya, dan rumah-rumahmu yang engkau cintai, itu lebih kau sayangi daripada Allah dan Rasul-Nya dan perjuanganmu di jalan Allah untuk mendapatkan kesenangannya, engkau tidaklah beriman kepada Allah. Maka tunggulah sampai Allah mengeluarkan putusan mengenaimu, dan Allah tidak menunjuki orang-orang durhaka. Al-Taubah 24. Seseorang tidak bisa mengaku sebagai muslim kecuali dia bersikap terhadap Allah dalam hubungan yang dijelaskan dalam ayat ini. Dia harus selalu siap untuk mengorbankan setiap benda dan perasaan demi kesenangan Allah, dan harus mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan dengan semua hal lain. Dalam ayat lain, Al-Quran menjelaskan suatu pertanda pasti dari kecintaan Allah dalam kata-kata ini. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Orang beriman sejati adalah mereka yang mengingat Allah, berdiri dan duduk, dan ketika berbaring di sisi mereka. Ali Imran 192. Mereka begitu dirasuki oleh kecintaan Allah sehingga setiap saat mereka ingin dekat dengan Allah, dan mereka benar-benar hanyut dalam merenungi dan mengingatnya, jauh lebih daripada seorang kekasih hilang dalam perenungan kekasihnya. Mengingat nikmat-nikmatnya dan keunggulan-keunggulannya, dan hasrat untuk dekat dengannya dan kerinduan untuk menyatu dengannya merasuki mereka setiap saat. Bekerja atau beristirahat, berdiri atau duduk, bangun atau tidur, mereka terus memikirkannya. Lagi, Al-Quran mengatakan,
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Hanya orang-orang beriman yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah tiap kali nama Allah disebut. Dan ketika firman Allah dibacakan kepada mereka, hati mereka dipenuhi dengan iman, dan mereka sepenuhnya meyakini Allah. Al-Anfal 3. Artinya, mereka percaya bahwa tidak ada usaha dapat berhasil dijalankan tanpa bantuannya, dan bahwa semua keberhasilan bergantung pada karunia-Nya. Pada tahap ini saya ingin mengoreksi suatu kesalahpahaman lazim tentang ajaran-ajaran Islam, yaitu bahwa Islam mengajarkan pengabaian total sarana-sarana materi dan hanya menekankan kepercayaan pada Allah. Memang ide tersebut dianut oleh sebagian orang, tetapi ini bukanlah ajaran Islam. Al-Quran berulang kali menyatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia untuk penggunaan dan kepentingan manusia. Maka, bagaimana bisa dikatakan bahwa Dia mengharuskan kita untuk mengabaikan semua sarana materi? Di satu tempat kita disuruh, dalam setiap usaha ambillah sarana-sarana yang aku tunjukkan untuk itu. Al-Baqarah 190. Sarana-sarana materi adalah juga ciptaan Allah, dan penggunaannya yang tepat dalam semua usaha mutlak perlu. Lagi Dia berfirman, kumpulkan semua bahan yang perlu untuk keberhasilan. Al-Nisa 72, dan di tempat lain, ketika kamu pergi dalam perjalanan, siapkan perbekalan. Al-Baqarah 198. Pada satu kesempatan, seseorang datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya bagaimana dia telah mengamankan untanya. Pria itu menjawab bahwa, bertawakal kepada Allah, dia telah meninggalkannya dalam pengurusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bukan tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah berarti bahwa engkau harus lebih dulu mengamankan lutut unta itu kemudian bertawakal pada Allah, yang berarti bahwa, kepercayaan pada Allah tidak membenarkan pengabaian tindakan-tindakan pencegahan normal. Ini menandakan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup, dan bahwa Dia mengendalikan alam semesta dan bahwa akibat-akibat dari semua tindakan diatur oleh perintahnya. Dia menjaga mereka yang percaya kepadanya pada waktu ketika mereka bahkan tidak menyadari bahaya, dan terus-menerus mengawasi urusan mereka. Tawakal kepada Allah adalah keyakinan bahwa Allah menolong para hambanya yang dalam kesusahan dan ketidakberdayaan mereka, dan bahwa tanpa pertolongannya, atau dalam menentang kehendaknya, sarana-sarana materi tidak dapat memberi manfaat apa-apa. Dengan kata lain, ia adalah suatu sikap pikiran, dan bukan pengganti tindakan atau kelalaian fisik. Untuk melanjutkan, Al-Quran mengatakan, kesenangan Allah harus diletakkan di atas semua hal. Al-Taubah 72. Manusia tidak boleh mendasarkan hubungannya dengan Allah dengan mengharapkan imbalan apapun dalam kehidupan ini atau dalam kehidupan yang akan datang. Tujuan tunggalnya haruslah untuk meraih ridha atau kesenangan Allah, karena Allah sebagai kekasih sejati, akan merupakan penghinaan terhadap cintanya untuk lebih menyukai segala benda daripada kesenangannya. Penjelasan singkat ini akan menunjukkan hubungan yang, menurut Islam, harus ada antara Allah dan manusia. Setiap orang yang benar-benar percaya pada Allah akan setuju bahwa hubungan kita dengan Allah seharusnya persis seperti yang digambarkan di atas.